seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakmu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Ini doa kami Tuhan. Jadikan kami bejana-Mu Tuhan. Bentuk kami seturut kehendak-Mu. Tersungkur di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku ada di dalam-Mu, kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku ada di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bejana-Mu, oh, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya, haleluya Bapa. Haleluya, glory, haleluya. Bapak Derikson pimpin kita dalam doa pembukaan. Tuhan berkati. Kita bersatu berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada saat sore hari ini atas segala kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami dapat beribadah kembali dalam ibadah Zoom Family Ministry. Tuhan, terima kasih Bapak. Kami berkumpul dari berbagai tempat, bahkan dari berbagai suku, dari berbagai gereja Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Hamba-Mu, Ibu Adeline sudah memimpin kami dalam pujian penyembahan dan akan memimpin kami urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga kami dapat merasakan hadirat-Mu ketika kami memuji dan menyembah Engkau. Kau bertata di atas segala pujian yang penyembahan kami. Dan pimpin kami urapi hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan, sembunyikan di balik pemerintahan. Hamba berikan bersaksi. Begitu juga bahwa Pendeta Stanley yang akan menyampaikan isi hati Tuhan, bilang Kau urapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Bila kami dapat dikoreksi teguh dengan firman-Mu saat sore hari ini Tuhan, bahkan juga teman-teman kami yang hadir juga Bapak, Kau nyatakan kuasa-Mu, jauhkan segala yang menghalangi mereka. Jaringan yang kami gunakan, alat yang kami pakai, jauhkan dari segala gangguan dan kerusakan Tuhan.
biarlah kami dapat rasakan ketika Engkau Yesus hadir, mujizat Allah pasti terjadi. Kuasa-kuasa kegelapan ingin mengganggu kami tolak, kami katakan di dalam nama Yesus Kristus. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Derikson. Kita masih terus memuji nama Tuhan. Kita mau terbang bersama Tuhan Yesus. Kita mau kibarkan sayap kita untuk kita memuji Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan. Sama-sama kita mau angkat pujian ini. Firman-Mu. Oh. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Akan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, kita percaya bahwa bersama Yesus kita aman. Kita mau terbang bersama Yesus. Melangkah lebih jauh dalam pelayanan setiap hari. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Janji-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Jalan-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Yeay, haleluya, puji nama Tuhan. Oh yes, haleluya, Tuhan baik. Tuhan sungguh luar biasa. Sama-sama katakan, berjalan bersama-Mu Tuhan. Ada sukacita, ada kemenangan. Oh. Katakan bukan terbang. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Oh, tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Bagaimana teguh menopang di dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan,
di dalam-Mu Tuhan. Yes, haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Glory, haleluya. Ruang kesaksian akan saya buka. Silakan Bapak Ibu yang ingin bersaksi, biar nama Tuhan ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Haleluya. Silakan. Shalom. Ya, yang mau kesaksian boleh. Pak Johannes Sumarmo, gimana kabar? Pak, sehat. Pak Joni tuh mau kesaksian Pak Joni Andar tuh. Ya, Pak Joni, ayo silakan Pak Joni. Halo Pak. Pak Direkson. Pak Yohanes. Tembak aja. Belum ada. Yang lain dulu. Bu Lydia, ayo Bu Lydia ke temp ya. Biasa banyak kesaksian nih. Bu Lydia mana nih? Bersaksi ya. Ya. Ya, silakan. Ya, bersaksi. Saya bersaksi ya. Oke. Ya. Nah, kemarin kan saya ke Jakarta tuh, saya besuk teman saya mau di laser karena ada itu empedu batu. Terus ya ke situ dulu saya doain dulu ya. Terus dari situ saya ke rumah teman saya yang dari Serang, yang toko emas itu. Jadi saya ke situ, saya juga doain biar dia mau percaya Tuhan. Ya puji Tuhan, terus saya mau pulang, waduh mobilnya susah bener, orang banyak yang mana mau pulang ke Serang sebab Sabtu kan liburan gitu, jadi banyak sekali orang yang mau pulang. Ya saya bersyukurlah sampai lama juga nunggu mobil udah dapet juga gitu. Nah saya bersyukur Tuhan pimpin gitu ya, saya udah bisa besukin, dan juga yang saya nginep juga si yang punya rumahnya juga kena cacar air lagi, cacar ular. Cacar ularnya dari tangan, melingkar dari tangan. Saya ngeri juga, saya bilang, Tuhan tolong saya nginep di sini lagi. Ada yang sakit cacar ular lagi. Saya juga kan takut juga gitu ya. Saya bilang, Tuhan tolong gitu, jangan sampai takut kena kan gitu ya. Tapi ya puji Tuhan, saya doain juga si Incinya gitu. Dia juga ke situ, tapi saya pikir aduh kalau tahu masih nggak ke situ gitu ya, tapi ya udahlah nggak apa-apa gitu, saya doain apa gitu. Jadi saya bersyukur ya, jadi kemarin saya bisa mendoakan teman saya, memang tukang emas ini kena kanker paru-paru gitu ya. Saya bilang sama teman saya yang suka ngurusin yang sakit, dikasih ke bawa ke Malaysia, saya bilang bisa nggak nih dibawa gitu. Dia bilang udah studium berapa gitu ya. Jadi saya bersyukurlah, saya juga pengen membawa mereka untuk datang dan percaya Tuhan ya. Mungkin itu aja sedikit kesaksian saya bahwa Tuhan sudah tolong semua perjalanan saya, kendaraan saya. Saya kemarin juga nggak bisa ikut jom kan, karena saya masih di jalan juga gitu ya, dan juga nunggu mobil, rebutan juga mobilnya. Saya bersyukur Tuhan tolong semuanya. Itu aja Pak Direkson. Tuhan berkatin. Saya lagi bikin nasi goreng buat anak-anak sekolah minggu. Waduh, asik banget. Habis mau beli makasih Bu Lydia. Nah, ini nggak cukup duitnya, jadi bikin nasi goreng aja, berasnya boleh dikasih. Tinggal modal kecap. Bapak Gembala, Bapak Ibu semua, saya izin live duluan ya, mau ibadah. Ya, makasih Bu Adeline. Terima kasih Bu Adeline. Tolong hati-hati di jalan. Ya, cukup kecapnya. Silakan Pak Joni untuk masuk firman sebuah lagu. Oke. Enggak ada yang kesaksian lagi ya. Nggak ada itu. Baik, mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Kau Berfirman. Bisa dengar musiknya ya.
Terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat lembah yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Firman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagi Tuhan, sebab Dialah Allah yang luar biasa. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi Yesus, ku percaya. Berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Ya, silakan Pak Stanley Iskandar. Tuhan Yesus berkati. Suaranya belum ada, Pak Stanley. Mic-nya belum dibuka, Pak Stanley. Ya, oh ya, sorry. Ya, selamat sore teman-teman semua. Shalom. Halo. Tuhan, kita bisa berkumpul kembali dan pada Pastor Pembukuan saya mengucapkan terima kasih untuk Ruangannya jadi gelap, Pak Stanley. Ruangannya gelap, suaranya serak. Ruangannya gelap, suaranya serak. Suaranya serak, ruangannya gelap. Pak Stanley di mana nih? di kamar, Pak. Iya, enggak, suaranya serak, Pak. Halo, shalom. Masih serak, Pak. Suaranya enggak, sember. kayaknya coba dilepas aja itunya, headsetnya, Pak. Nggak usah pakai headset. Bisa nggak kedengeran, Pak. Nah, nggak pakai headset, Pak. Coba, Pak. Itu lebih bagus kok. Jelas, Pak.
Jelas itu. Pakai HP aja ya. Tunggu ya. Enggak, itu udah jelas, Pak. Itu udah jelas. Nah, jelas. Udah jelas nih, Pak. Ya. Udah ya. Ya. Oke. Serak lagi. Ini, halo. Serak, Pak, serak. Pakai HP aja, Pak. Ya, suaranya nggak bagus itu. Oh, berarti laptopnya itu, Pak. Pakai HP aja, Pak. Jangan pakai laptop. Itu kabelnya dicabut aja, Pak Stanley. Jadi suaranya langsung. Nah, itunya dicabut yang dari laptop. Nah, ini ya. Pakai HP aja ya. Ini jelas, Pak. Suaranya double. Double kena dihidupkan HP juga. Kalau dihidupkan dua-dua, satu harus di unmute, di mute. Ya, kita sabar nunggu lah. Atau satu pujian lagi, Pak, itu sambil Pak Stanley mempersiapkan. Ya, boleh. Karena kalau kosong di YouTube agak jelek. Kita isi pujian lah. Shopee 88 pesta diskon supermarket Midnight Sale. Sungguh besar anugerah-Mu untuk setiap kehidupan. Terima kasih. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua ketenangan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
anugerahmu besar melimpah bagiku. Ya, silakan Pak Stanley. Ya, terima kasih. Selamat sore teman-teman. Shalom. Mari kita buka dengan doa dulu ya. Mari kita satukan hati. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Sore hari ini kami boleh kembali berkumpul untuk mendengarkan bagian kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, beri kami hikmat, pengertian akan apa yang akan kami sharingkan sore hari ini. Biarlah apa yang kami dengar sesuai dengan kehendak-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Biarlah apa yang kami dengar hari ini dapat kami simpan dalam hati, kami bagikan untuk teman-teman yang lain. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Selamat sore teman-teman semuanya. Shalom. Pada kesempatan ini saya percaya dengan tema yang diberikan ya. Adakah jalan ke surga? Saya percaya teman-teman kita semua di sini tentu mengetahui dan pasti bisa menjawabnya ya. Tapi ada beberapa orang juga yang masih saat ini belum percaya atau tidak percaya surga itu ada dan neraka itu ada. Dia bilang surga dan neraka itu cuma ada di dunia ini gitu ya. Nggak ada lagi nanti setelah kematian. Nah ini sebetulnya sangat menyedihkan ya, dan keliru sekali yang punya pendapat seperti itu. Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan surga itu ada ya. Dan Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa dia juga berasal dari surga. Berarti surga itu ada ya. Kita baca di Yohanes 14 ayat 6 ya. Ini salah satu ayat yang sangat memberkati dan salah satu ayat kunci dalam Alkitab kalau menurut saya. Jadi ada 4 ayat kunci dalam Alkitab yang maksudnya intisari dari Alkitab itu kan ujung-ujungnya semuanya dari Perjanjian Lama dan Baru adalah menuju ke memperkenalkan siapa itu Yesus Kristus. Jadi tujuannya adalah supaya umat manusia mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya yang harus disembah ya. Jadi kalau kita perhatikan di Perjanjian Lama dan Baru, semua nubuatan di Perjanjian Lama itu dilengkapi, diwujudkan dalam Perjanjian Baru. Ya, nubuatan akan datangnya Mesias, nubuatan akan datang Juru Selamat yang akan menyelamatkan umat manusia, itu semuanya akhirnya tertuju pada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi itu kuncinya. Jadi kalau menurut saya ada 4 ayat Alkitab yang ayat kunci yang harus kita ketahui sebagai anak-anak Tuhan ya. Yang pertama adalah di Yohanes 3 ayat 16, itu sering kita dengar ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anak-anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah arti Natal sebetulnya ya. Karena demikian besar kasih Allah, dikaruniakan anaknya yang tunggal, turun ke dunia, namanya Yesus Kristus, lahir sebagai bayi. Nah, itu Natal, ada di Yohanes 3 ayat 16. Kemudian yang ayat kunci kedua adalah dikatakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga di kolong langit ini selain yang diberikan pada manusia selain dia ya. Jadi yang seperti kita dengar Bu Ana Taira kemarin sampaikan, dia membaca ayat ini tergerak dan dia meresponi ayat ini sehingga Roh Kudus bekerja sehingga dia dapat mendapat anugerah keselamatan. Karena dia baca ayat ini ya, tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga di kolong langit ini. Kemudian yang ketiga, Yohanes 14 ayat 6 yang hari ini kita mau sama-sama sharingkan, dan saya minta juga rekan-rekan hamba Tuhan yang lain, teman-teman untuk melengkapi kalau ada masih kekurangan yang akan saya sampaikan. Kalau ada yang, saya berharap ada teman-teman yang bisa lebih melengkapi lagi maksud dari Yohanes 14 ayat 6 ini ya. Nah ini ayat yang sangat populer dan kita dengar banyak saudara-saudara kita dari Muslim membaca ayat ini kemudian baru sadar bahwa
cuman Yesus satu-satunya yang bisa membawa dia ke surga ya, menemui Bapa. Ya, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi 3 poin ini, jadi bukannya jalan kebenaran dan jalan hidup dan kehidupan ya. Jadi ada 3. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, Yesus adalah hidup ya. Nah ini yang kita mau coba sharingkan sore hari ini. Apa yang dimaksud jalan, apa yang dimaksud kebenaran, apa yang dimaksud hidup. Kemudian ayat keempat, ayat kunci juga, Yohanes 10 ayat 9, dikatakan, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan seterusnya ya. Jadi selain jalan, Tuhan Yesus juga adalah pintu menuju keselamatan. Jadi kalau kita jalan masuk ke dalam satu kota, misalnya ke kota Surabaya misalnya, atau Semarang ya, kita ikut nih jalannya, begitu memasuki kota Semarang, kita akan menemui satu gerbang, selamat datang di kota Semarang misalnya, selamat datang di kota Bandung. Nah ini selamat datang di Firdaus atau di surga ya. Jadi harus melalui Yesus itu ya, jalannya dia, pintunya juga dia. Jadi dari 4 ayat ini kalau kita renungkan memang benar-benar kita harus tahu siapa itu Yesus ya, dan kita harus sadar bahwa cuman Tuhan Yesus yang satu-satunya akses menuju surga ya, menuju langit baru bumi baru nanti. Kemudian dari sini kita coba mulai membahas satu persatu ya, apa yang dimaksud jalan, apa yang dimaksud kebenaran, apa yang dimaksud hidup. Saya mencatat di sini ada beberapa ayat pendukung yang kita bahas satu-satu. Kita mulai dulu dari Tuhan Yesus katakan akulah jalan. Apa maksudnya akulah jalan ya? Banyak orang yang tahu ayat ini dan kebanyakan berpikir ya itu menyatakan bahwa cuma satu-satunya jalan menuju surga melalui Yesus ya. Tapi ada juga selain jalan, dia juga kebenaran, dia juga hidup. Nah, apa yang dimaksud jalan? Kalau menurut saya jalan itu adalah ada 2 pengertian jalan ya, jalan menuju surga, betul ya, jalan menuju surga satu-satunya melalui dia. Kemudian ada juga selama kita hidup di dunia ini, Yesus adalah jalan untuk kita keluar dari masalah yang kita hadapi selama di dunia ini ya. Jadi selama kita masih di dunia ya Tuhan juga jalan gitu, jalan keluar dari masalah yang kita hadapi, dari pencobaan yang kita hadapi. Jadi jalan keluar dari masalah yang pertama yang dimaksud jalan ya, selama kita di dunia. Jadi itu ayatnya kita bisa baca di Matius 11 ayat 28 yang sangat populer juga. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu ya. Jadi kalau kita dalam keadaan letih lesu dan beban berat dalam hidup ini, Tuhan Yesus menawarkan dialah jalan keluarnya ya. Jadi ya kita minta pertolongan pada dia, maksudnya nggak ada yang lain yang bisa melepaskan kita dari letih lesu dan berbeban berat. Yang dimaksud jalan keluar dari masalah ya. Kemudian kalau kita baca juga di 1 Korintus 10 ayat 13. Maaf ini suara saya jelas ya teman-teman? Halo? Jelas Stanley, jelas. Oke, kita lanjut ya. Jadi ayat berikutnya di 1 Korintus 10 ayat 13. Di situ dikatakan pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia dan seterusnya ya. Nah, terus dia akan memberi coba kita baca, bisa tolong membacakan 1 Korintus 10 ayat 13. Ada yang sudah menemukan, tolong dibacakan 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Halo? Atau saya aja bacain ya, udah ketemu nih. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Nah ini ya, kita garis bawahi, pada waktu kamu dicobai,
Ia akan memberikan padamu jalan keluar. Jadi kalau kita sedang jatuh dalam percobaan, kita harus ingat ya, Tuhan akan memberikan jalan keluar pada kita sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi ini kalau dibaca ya, pencobaan yang kita alami, pencobaan biasa, sebenarnya kita rasanya udah berat ya, yang pencobaan yang kita hadapi udah berat, tapi Tuhan bilang itu biasa ya. Jadi ternyata memang Tuhan tahu kekuatan kita masing-masing gitu ya. Jadi pada saat kita dicobai udah nggak kuat, nah Tuhan akan turun tangan memberikan kita jalan keluar. Jadi pencobaan-pencobaan yang luar biasa itu sebetulnya memang sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Ya, waktu dia dicobai di padang gurun 40 hari, nah itu pencobaan yang luar biasa. Kalau manusia, saya rasa tidak ada satu orang manusia pun yang bisa mengatasi pencobaan itu ya, waktu dia dicobai sama iblis ya. Pertama dicobai lapar, 40 hari 40 malam tidak makan, iblis menawarkan jadikan batu roti ya supaya kamu bisa makan. Kemudian yang kedua ditawarkan kekuasaan ya, kekuasaan di kerajaan dunia ini, semua kemewahannya akan diberikan padamu kalau engkau menyembah aku. Iblis kan menawarkan gitu ya. Tuhan balas, anak pada Allah saja engkau harus menyembah. Jadi cobaan yang ketiga tentang waktu Tuhan diajak ke bukit, bukan bukit ya, ke bait Allah, di atas bait Allah untuk menjatuhkan dirinya, katanya kamu tidak akan celaka karena malaikat akan menopang engkau sehingga kakimu tidak terangkep batu. Nah itu berbicara tentang kita merasa hebat ya, kita sebagai manusia merasa hebat, kita merasa pasti kita bisa mengatasi masalah, pasti kita bisa diselamatkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan bilang jangan mencobai Tuhan Allahmu. Jadi pencobaan yang luar biasa ini sebenarnya memang sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Jadi kita dibilang cobaan yang kita alami ya biasa-biasa aja, yang luar biasa sudah ditanggung Tuhan Yesus ya. Nah ini juga kenapa dia harus dicobai, banyak juga yang bertanya, kalau Yesus itu Tuhan kok Yesus bisa dicobai ya. Ternyata saya pelajari Yesus dicobai itu memang misi Bapa ya. Kan di situ dikatakan setelah dia dibaptis, Roh membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Rohnya roh besar ya. Jadi memang rohnya Bapa yang membawa Yesus untuk dicobai. Bukannya iblis lebih hebat dari dia bisa mencobai dia gitu ya. Jadi tanpa seizin Bapa nggak mungkin iblis bisa mencobai Tuhan Yesus ya. Jadi sebetulnya ada misi khusus kenapa Yesus harus dicobai di padang gurun. Nah, kalau kita baca di Ibrani 2 ayat 18 ya. Nah, dikatakan Ibrani 2 ayat 18 ini alasan kenapa Tuhan Yesus harus dicobai ya. Sebab ia sendiri artinya Yesus ya, telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi, nah ini kuncinya kenapa Yesus harus dicobai 40 hari 40 malam di padang gurun. Tujuannya adalah, targetnya adalah supaya Tuhan Yesus bisa menolong kita nih yang sedang dicobai gitu loh. Maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi ini kalau kita hubungkan dengan yang tadi ya, yang 1 Korintus 10 ayat 13, memang ini nyambung ya. Jadi pencobaan yang kita hadapi biasa karena Tuhan Yesus sudah siap menolong kita. Gitu. Asal kita minta pertolongan pada Dia. Ya. Jadi ini maksudnya. Kemudian itu yang dimaksud jalan ya, akulah jalan. Jadi pertama ada jalan menuju surga, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku, kan gitu ya. Tuhan Yesus katakan itu. Yang kedua, jalan keluar dari masalah dan pencobaan yang kita hadapi selama di dunia ini. Itu yang harus kita ingat. Jadi Tuhan Yesus menawarkan dua ya, secara rohani kita diberikan jalan untuk mencapai surga, mencapai kediaman Bapa, bisa berhubungan kembali dengan Bapa ya, tidak bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Secara rohani, kemudian secara jasmani juga selama kita hidup di dunia sebagai manusia ini, Tuhan juga menawarkan pertolongan kalau kita dicobai, kita jatuh dalam percobaan ya. Jadi ada juga masalah-masalah yang kita hadapi itu adalah ujian yang Tuhan berikan, sengaja Tuhan berikan untuk menguji iman kita, untuk menaikkan level iman kita. Jadi
Kayak kita kan jadikan semua bangsa muridku. Nah, kalau namanya murid kan harus belajar. Enggak ada murid yang tidak belajar langsung bisa lulus. Tanpa ujian, tanpa ulangan bisa naik kelas. Enggak ada. Jadi semua harus menghadapi ujian-ujian untuk menaikkan level iman seseorang. Ya. Pertama, dikasih masalah tingkat SD misalnya. Nah, kita bisa nggak lewatin? Kalau udah bisa lewatin tingkat SD, dikasih ujian tingkat SMP, soal-soal SMP gitu ya. Kita anggap kita sebagai murid sedang belajar ya. Kemudian SMP udah lewat, dikasih soal-soal SMA. SMA bisa kita lewatin juga, dikasih soal-soal mahasiswa ya di kampus. Nah, itu menaikkan level-level seorang. Nggak bisa tiba-tiba Tuhan tahu level iman kita masih tingkat SD misalnya, dikasih soal SMA, yang nggak bisa gitu. Pasti nggak akan bisa mengatasi, nggak akan bisa mengatasi ujian itu. Jadi itu bedanya ujian dan pencobaan ya. Kalau ujian itu pasti yang uji itu udah tahu kekuatan orang yang diuji, seperti murid sama guru sama muridnya ya. Kayak kita belajar silat juga ya, kalau dalam silat tuh guru silat waktu nguji muridnya dia tahu itu sampai mana kekuatan muridnya. Nah, itu dia ujinya sampai ke level itu gitu ya. Kalau dia keluarin semua ilmunya ya mati muridnya gitu. Jadi setelah bertahap itu yang dimaksud ujian. Tuhan juga akan menguji kita sesuai kemampuan kita ya. Jadi nggak semua manusia diuji seperti Ayub misalnya. Nah, itu Ayub kan level imannya udah tingkat tinggi sebetulnya. Makanya Tuhan mengizinkan iblis mencobai Ayub karena Tuhan tahu Ayub pasti bisa mengatasi pencobaan itu, ujian-ujian itu ya. Sampai akhirnya Ayub membuktikan dia bisa mengatasi meskipun orang-orang terdekatnya sudah mengejek dia ya, istrinya mengejek itu Tuhan Allah yang kamu sembah apa itu gitu, tinggalkan dia gitu ya. Tapi Ayub tetap bertahan karena Tuhan tahu dia bisa mengatasi masalah itu, makanya diizinkan iblis mencobai Ayub sampai demikian ya. Dan tiap-tiap kita juga Tuhan tahu ya level iman kita sudah sampai mana gitu. Nggak mungkin Tuhan menguji kita di luar kemampuan kita. Kalau Tuhan mengizinkan iblis mencobai kita misalnya melampaui kekuatan kita. Gitu. Itu yang dimaksud yang di 1 Korintus 10 ayat 13 tadi ya. Kemudian yang poin kedua, Yesus adalah tadi jalan sudah ya, jalan menuju surga ya. Ini juga dibuktikan kita bisa baca di Yohanes 14 ayat 1 sampai 4 ya. Ini yang sering kita dengar, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Coba kita baca ya Yohanes 14. Yohanes 14 ayat. Ada yang sudah menemukan silakan bisa bantu Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Pak Derikson atau Pak Yohanes? Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 1 Pak ya? Ya, 1 sampai 4 Pak. 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. 4. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Nah ya, dari ayat ini membuktikan bahwa Yesus benar-benar tahu keadaan di surga itu seperti apa ya. Dan Yesus benar-benar tahu di rumah Bapa banyak tempat tinggal yang sudah disediakan untuk anak-anaknya. Untuk kita-kita ini ya, nanti setelah meninggal di kehidupan yang akan datang, itu sebetulnya tempat tinggal kita yang abadi ya, bukan di dunia ini. Nah, Tuhan sudah menyediakan tempat di situ ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi dari kalimat ini kita perhatikan, kalau saya menangkapnya banyak tempat tinggal, berarti tidak satu tipe ya. Kayak di satu kompleks perumahan real estate ya, kan ada tipe yang gede, misalnya 6x15, 8x15, 10x20 dan seterusnya. Jadi ada rumah kecil, ada rumah gede, ada rumah mewah, ada rumah super mewah. Nah itu
yang Tuhan sudah sediakan untuk anak-anaknya nanti ya, kita ini. Nah, kita nggak tahu kita dapat rumah yang seperti apa ya, tapi di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, itu membuktikan bahwa Yesus tahu persis keadaan di sorga ya. Yesus tahu persis jalan menuju sorga. Makanya dia bilang, akulah jalan ya. Jadi nggak ada tokoh agama lain yang berani bilang, oh di surga begini begono ya. Nggak ada yang tahu surga itu di mana ya. Orang yang berasal dari surga yang bisa menjelaskan secara detail dan benar bagaimana keadaan surga nanti. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ini yang sering kita baca dan Tuhan bilang apa? Di ayat 4, dan kemana aku pergi kamu pun tahu jalan ke situ. Jadi nah ini membuktikan bahwa dia juga akulah jalan ya. Nyambung dengan yang tadi di Yohanes 14 ayat 6 kan memang sebelumnya Tuhan bilang aku pergi kamu tahu jalan ke situ. Jadi memang akulah jalan ya. Jalan menuju surga. Cuma Tuhan Yesus yang tahu. Jadi jangan percaya ada orang atau siapapun sehebat apapun dia bilang aku bisa tunjukkan kamu jalan ke surga gitu. Memangnya siapa dia gitu? Memangnya dia berasal dari surga. Sebab surga itu kan kita tahu nggak bisa dilihat ya, itu tidak berwujud ya. Jadi nggak mungkin manusia bisa menunjukkan jalan ke surga kecuali memang orang yang benar-benar berasal dari surga. Nah ini yang kita mau perdalam hari ini. Jadi itu membuktikan bahwa Yesus tahu jalan ke surga. Kemudian poin kedua, akulah jalan. Itu poin ketiganya adalah Yesus berasal dari surga ya. Itu membuktikan Yesus memang berasal dari surga. Coba kita baca ayatnya Yohanes 6 ayat 38 sampai 40 coba. Yohanes 6. Enggak ada tokoh agama lain yang berasal dari surga ya. Kalau kita anggap Kristen ini agama ya. Memang Kristen ini bukan agama tapi gaya hidup yang harus dijalani oleh semua manusia ya. Yohanes 6 ayat 38 sampai 40 coba. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. 39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Nah, ini membuktikan Yesus ini berasal dari surga ya. Jelas-jelas dia bilang sebab aku telah turun dari surga. Berarti sebelumnya di surga dong, betul nggak? Kalau kalimat kita perhatikan aku telah turun dari surga. Dari kalimat ini kalau saya menangkap bahwa memang surga itu ada, satu ya. Yang kalau kita bilang surga nggak ada, nah ini Tuhan Yesus yang bilang kok aku telah turun dari surga. Berarti itu surga ada dong. Emangnya Tuhan Yesus ngebohong gitu, nggak ada surga, dia bilang ada. Dan dia bilang dia turun dari surga. Kan Tuhan Yesus nggak mungkin, nggak bisa berbohong, memang dia kebenaran. Ya. Apa yang dia katakan pasti benar gitu. Jadi kalau ada orang nggak percaya surga itu, surga itu nggak ada. Kalau gimana nggak ada? Ini ayatnya dengan jelas Yesus sendiri mengatakan ya. Sebab aku telah turun dari surga. Kesatu, surga pasti di atas dunia ini ya. Posisi surga pasti di atas. Kan turun. Kalau turun berarti dari atas ke bawah, nggak mungkin dari bawah ke atas. Jadi surga itu pasti di atas dunia ini, di atas alam semesta ini ya, di atas bumi ini. Kemudian yang kedua, telah turun dari surga. Berarti Yesus berasal dari surga ya. Dari ayat ini kita menangkap memang Yesus ini berasal dari surga. Tapi Tuhan Yesus bilang aku turun untuk bukan melakukan kehendakku, tapi melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi ada pribadi Bapa yang mengutus Yesus untuk turun ke dunia ini. Sesuai dengan nubuatan waktu kejadian ya, aku akan mengadakan permusuhan. Jadi master plan Bapa udah merencanakan satu saat akan mengirim anaknya ini ya dalam berwujud bayi lagi sampai dewasa, mengosongkan diri sampai merendahkan diri sampai seperti hamba, maksudnya seperti wujud manusia ya. Kemudian dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku supaya semua yang telah diberikannya kepada aku jangan ada yang hilang,
tapi kubangkitkan pada akhir zaman. Nah, ini janji Tuhan juga akan membangkitkan kita pada akhir zaman. Maksudnya setelah dia datang kedua kali nanti ya kita semua akan dibangkitkan. Kemudian ayat 40, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya padanya beroleh hidup yang kekal. Jadi tujuan ketiga, nah kedatangan Tuhan supaya manusia kembali beroleh hidup yang kekal. Jadi di sini jelas-jelas Tuhan membuktikan Yesus itu berasal dari surga. Kemudian kalau kita baca ayat 41-nya ya, 41-nya, maka bersungguh-sungguhlah orang Yahudi tentang dia karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Jadi, berkali-kali Tuhan Yesus bilang dia turun dari surga. Ya, berkali-kali Tuhan Yesus bilang dia turun dari surga. Berarti surga itu ada dan memang dia berasal dari surga. Kalau kita baca lagi untuk meyakinkan Yohanes 6 ayat 51, berkali-kali Tuhan bilang, nah kalau berkali-kali disebutkan itu berarti penting dan benar ya. Dipertegas maksudnya sama Tuhan. Yohanes 6 ayat 51 kalau kita baca coba, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Nah ya, jadi sekali lagi Tuhan Yesus menjelaskan, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Itu menyatakan dia adalah makanan rohani kita ya, yang waktu dia dicobai kan, bukan dicobai di Matius ya, Matius 4 ayat 4, ada Tuhan Yesus pernah mengatakan begini, Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi makanan rohani kita itu ya firman Allah gitu ya. Kalau kita renungkan di Matius 4 ayat 4 ini, Yesus mengatakan berkali-kali dialah roti hidup yang telah turun dari surga. Kemudian dikatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Maksudnya roti saja ini roti jasmani ya, tapi dia juga adalah kita juga harus makan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, Yesus itu kan firman Allah, jadi makanya inilah tubuhku adalah daging yang benar-benar makanan gitu ya. Dikatakan tubuhku benar-benar makanan. Jadi maksudnya untuk menghidupi, menguatkan rohani kita, makanan rohani kita adalah firman Allah. Makanya kita diwajibkan, dianjurkan kalau mau kuat ya rohani kita harus baca firman Allah. Sebab itu makanan rohani kita gitu ya. Makanan rohani kita adalah membaca firman Allah. Makanan jasmani kita ya makanan ya, roti, daging, segala macam ya. Nah, itu jadi ada 2 poin di situ secara rohani dan jasmani. Tuhan mengatakan bahwa kita juga harus menerima firman Allah sebagai makanan rohani kita. Kemudian kalau kita baca di Yohanes 17 ayat 14 sampai 16 dijelaskan lagi ya. Diperjelas lagi, coba Yohanes 17 ayat 14 sampai 16, Pak. Ya. Yohanes 17 ayat 14 sampai 16. Yohanes 17 ayat 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Nah, terus Pak 15-16. 15-nya Pak. Ya, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. 16. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Amin. Ya, oke, terima kasih Pak. Jadi jelas ya Tuhan Yesus memperjelas lagi dia bukan berasal dari dunia. Meskipun dia lahir di dunia waktu bayi, benar nggak? Dan itu dia telah mengosongkan diri. Tuhan mengosongkan diri menjadi manusia. Gitu. Tapi memang dia bukan berasal dari dunia. Diperjelas di sini berkali-kali ya dikatakan aku bukan berasal dari dunia. Nah kalau bukan berasal dari dunia, dari mana dong? Dari planet gitu. Dari planet lain ya, berarti dari sorga gitu ya. Kalau kita analisa, nah ini memperjelas Yesus itu memang berasal dari sorga gitu. Bukannya dia manusia seperti kita biasa ini ya. Manusia yang kita kebanyakan ini kan manusia yang
lahir dari hubungan suami istri, ya, secara jasmani, dari persetubuhan, kemudian istri hamil melahirkan anak. Tapi Yesus kan enggak. Dia adalah benihnya Roh Kudus, bukannya hubungan antara Yusuf dan Maria punya anak Yesus, ya. Khusus Tuhan Yesus itu benihnya adalah Roh Kudus. Setelah itu baru Maria mempunyai anak-anak yang lainnya, saudara-saudara Tuhan Yesus itu ya secara jasmani. Itu hubungan antara Yusuf dan Maria. Jadi khusus Tuhan Yesus ini bukan berasal dari dunia. Dia katakan dengan jelas, ya. Aku berasal dari surga, aku roti hidup yang dari surga, aku turun dari surga, aku bukan berasal dari dunia. Dari ayat ini kita harusnya bisa memahami, ya, siapa itu Yesus. Bukannya manusia sembarangan, dia bukan sekedar nabi, ya. Kalau nabi kan berasal dari dunia, ya. Ya, nabi pasti punya bapak dan ibu seperti kita, ya. Lahir dari hubungan suami istri, tapi Yesus beda. Dia bukan manusia biasa. Kemudian yang poin kedua kita masuk ke tadi baru jalan, ya. Kemudian poin kedua adalah kebenaran. Ya. Akulah kebenaran. Apa yang dimaksud kebenaran? Jadi baik itu belum tentu benar menurut saya, ya. Dan benar itu belum tentu kebenaran. Jadi kebenaran itu adalah benar menurut Tuhan. Benar di hadapan Tuhan itu baru disebut kebenaran. Jadi baik belum tentu benar. Pernah saya saksikan, ya, kalau waktu itu saya dapat handphone di mesin ATM, orang ketinggalan handphone di atas mesin dia taruh, kemudian orangnya keluar, saya baru lihat ada handphone, saya uber orangnya, Pak handphone ketinggalan. Begitu dia ambil. Nah itu kan yang saya lakukan sebetulnya disebut baik, ya, secara manusia. Saya nggak ambil, kalau saya diam-diam aja kan dapat handphone. Saya tahu yang baru keluar siapa yang baru pakai mesin ATM itu, ya. Jadi saya uber, Pak HP-nya ketinggalan. Oh, dia bilang, oh iya Pak, terima kasih. Terus dia jalan. Nah beberapa saat kemudian datang lagi seorang bapak-bapak, ya, laki-laki, nanya saya, Pak lihat HP nggak? Oh, dia tadi di sini, gitu, ya. Tapi saya udah kasih ke orang, Pak. Saya pikir HP dia. Itu HP saya merek ini, ya Pak. Iya. Oh, itu HP saya, Pak. Nah ini berarti saya kan salah ngasih orang, gitu. Padahal saya bermaksud baik. Nah ini yang dimaksud baik belum tentu benar, ya. Dan benar itu belum tentu kebenaran. Jadi ya kita anggap benar, nih. Manusia anggap itu benar, tapi di mata Tuhan belum tentu benar, gitu. Nah kebenaran ini benar-benar di mata Tuhan benar, itu baru disebut kebenaran. Nah kebenaran itu adalah firman Allah, ya. Kalau kita baca di Yohanes 17 ayat 17 dikatakan firman Allah itu adalah kebenaran, ya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi Yesus itu adalah firman Allah. Kalau kita analisa lagi, kebenaran itu kan adalah firman-Mu, ya. Yesus itu mengatakan dia adalah kebenaran. Berarti Yesus itu adalah firman Allah, dong. Ini kalau kita kaitkan di Yohanes 1, ya. Yohanes 1 ayat 1 ini juga yang sangat populer, dikatakan pada mulanya adalah firman, firman bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman di sini yang dimaksud adalah Tuhan Yesus, ya. Nah ini kalau kita kaitkan di Yohanes 17 ayat 17, memang firman-Mu adalah kebenaran. Jadi memang Yesus itu adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Singkatnya begitu, ya. Firman Allah yang telah menjadi manusia. Jadi firman ada itu, HP siapa tuh? Di reject aja dulu. Ya. Oh kedengaran, ya. Bentar. Ya, jadi firman Allah itu adalah Yesus, ya. Kebenaran itu Yesus. Jadi di sini kita bisa mengerti, ya, bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang telah menjadi manusia, ya. Yohanes 1 ayat 17. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, ya. Yohanes 1 ayat 17. Oh, ayat 14, sorry. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan padanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi yang Tuhan maksud, akulah jalan, akulah kebenaran. Ya. Jadi Tuhan Yesus mengatakan dialah firman Allah yang telah menjadi manusia. Jadi kalau kita mau hidup benar di mata Tuhan, ya ikutin yang Tuhan Yesus katakan, gitu, ya. Baru itu dianggap benar di mata Bapa, ya, di mata Allah. Kalau kita nggak ikutin, berarti kita belum tentu benar di mata Allah, ya. Kemudian poin ketiga,
akulah hidup. Nah, apa yang dimaksud akulah hidup ya? Kalau kita baca, apa sih maksudnya akulah hidup? Ya, kita semua kan udah hidup ya, nggak mati gitu ya. Jadi ternyata memang di sini hidup di sini maksudnya yang dimaksud Tuhan adalah hidup rohaninya, bukan jasmani ya. Kalau jasmani semua bukan orang Kristen nggak hidup ya. Kenapa Tuhan harus menawarkan akulah hidup? Gitu. Ya, kepencet itu Pak Astri, dibuka dulu. Mic-nya ketutup. Kita tahu di kejadian 2 ayat 17 tuh, waktu Adam dan Hawa melanggar firman, waktu Tuhan memesan pesan jangan makan buah ini ya. Sebab pada hari kamu makannya pasti. Tutup lagi Pak Stanley. Pak Stanley tutuplah suaranya. Speakernya Pak Stanley. Speakernya ketutup, mic-nya ketutup. Diulang lagi. Yohanes 15 ayat 5. Ya, saya bacakan ya. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau saya menangkap di sini di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, kalau kita pikir-pikir mungkin saudara-saudara kita dari agama lain mengatakan, saya tidak percaya Yesus tapi saya bisa berbuat apa-apa gitu. Saya bisa jadi orang kaya, saya bisa jadi orang terkenal, saya bisa punya kekuasaan dan sebagainya. Padahal saya di luar Yesus gitu. Saya bukan Kristen. Nah, kalau saya menangkapnya di sini kamu tidak bisa berbuat apa-apa, maksudnya mati ya. Mati secara rohani gitu loh. Orang yang mati kan nggak bisa berbuat apa-apa di mata Tuhan nih ya, bukannya di mata manusia. Kalau di mata manusia ya kita sama-sama hidup ya, agama apapun tetap hidup. Tapi kenapa dikatakan kamu di luar aku tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Jadi yang nggak bisa berbuat apa-apa rohaninya gitu loh. Karena rohaninya memang udah mati sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Semua manusia rohaninya mati gitu ya. Nah, untuk itu Tuhan Yesus datang lagi untuk menghidupkan kembali rohani kita, mengembalikan kembali seperti yang disebut kodrat ilahi, manusia dikembalikan seperti diciptakan semula sebelum jatuh dalam dosa. Jadi sebelum Adam jatuh dalam dosa, dia kan ada kemuliaan Allah, rohaninya hidup, dia bisa berhubungan langsung dengan Bapa, ngobrol setiap hari dan sebagainya. Nah, ini yang tujuan Tuhan Yesus dikirim ke dunia ini untuk mengembalikan kembali kita supaya rohani kita hidup, kita bisa kembali berhubungan dengan Bapa, berhubungan kembali dengan Bapa. Nah, kemudian ada ayat lagi, referensi ayat yang mengatakan memang kita ini adalah mati rohaninya ya di Matius 8 yang pernah saya sampaikan. Coba ada Bapak bisa bacakan Matius 8 21 dan 22. Matius 8 21 dan 22. Ada yang sudah dapat? Matius 8 ayat 21 dan 22. Ada? Ya, Matius 8 ayat 21 dan 22. Dan 22 ya. Seorang lain yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya, Tuhan izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Amin. Nah, ini ayat ya. Terima kasih Pak Kemingguan. Ini ayat 22 ini sebetulnya waktu kita baca kita agak bingung juga ya. Waktu pertama saya baca Yesus bilang biarlah ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Apa maksudnya ya?
Jadi orang mati menguburkan orang mati. Jadi ini sebetulnya Tuhan mau jelaskan bahwa manusia ini sebenarnya semuanya udah mati gitu. Tapi mati rohaninya biarlah orang-orang mati ya, mati rohani di sini ya, menguburkan orang-orang mati mereka. Jadi kita menguburkan orang-orang mati ya yang kita kenal secara jasmani, sebab semuanya itu menurut Tuhan mati semua rohaninya gitu ya. Jadi ini kalau kita perhatikan analisanya, memang semua manusia ini rohaninya mati gitu. Makanya Tuhan bilang akulah hidup ya. Kalau rohaninya mau hidup lagi ya nggak ada jalan lain, nggak ada pilihan lain, harus percaya pada Yesus. Kalau nggak, rohani kita tetap mati. Nah rohani yang mati nggak mungkin bisa masuk surga ya. Orang yang rohaninya mati nggak mungkin masuk surga. Jadi maksudnya gini, kalau kerajaan surga itu kan seperti istana ya, kita tempat yang maha kudus ya. Mana mungkin orang mati, misalnya mayat, kita ada di dunia ini dah, mayat kita masukkan ke istana gitu. Kira-kira boleh nggak bawa mayat ke istana? Dengan sengaja membawa mayat ke istana, pasti nggak boleh. Apalagi istana Tuhan ya. Jadi rohani yang bisa masuk ke dalam surga dan kerajaan surga itu rohaninya harus hidup dulu. Nggak mungkin rohaninya mati bisa diizinkan masuk gitu. Makanya Tuhan bilang akulah hidup. Ya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi rohani kita harus hidup semua dulu baru bisa masuk ke dalam kerajaan Allah ya. Bisa masuk ke lingkungan istananya Tuhan. Ya, jadi Yesus itu memang pemberi hidup. Kalau kita baca lagi ayat Yohanes 10 ayat 10 coba. Yohanes 10 ayat 10. Yesus itu pemberi hidup. Karena kalau dia nggak beri hidup, manusia tetap mati gitu ya. Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Iya, Pak. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Ya, jadi Tuhan menawarkan dia datang untuk memberi hidup. Makanya dia bilang akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, yang bisa memberi kita hidup ya satu-satunya cuman Tuhan Yesus. Nggak ada lagi yang bisa gitu ya. Nggak ada pilihan lain. Kemudian kita baca lagi ayat pendukungnya di Yohanes 11 ayat 25. Yohanes 11 ayat 25 coba. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, ini juga sering kita dengar di pemakaman ya. Akulah kebangkitan dan hidup. Yang mati katanya bisa, yang sudah mati aja bisa hidup lagi ya. Maksudnya rohaninya ya, mati rohaninya. Pak Stanley, HP-nya bunyi. Aduh, ini ada yang masuk terus, saya tolak. Ya. Ya, udah ya, Pak. Di unmute ya, Pak. Ya, bentar, Pak. Dari siapa itu? Nggak tahu nih. Matiin aja dulu, matiin dulu. HP lain ya? Enggak, HP ini juga. Waduh. Ini ya. Dijawab aja dulu sebentar, bilang lagi ini online. Bentar. Halo. Ya. Udah mati sampai mana tadi ya? Akulah hidup ya, Yohanes 11 ayat 25 udah ya. Ya, kemudian, sudah. Ayat 26. Ayat 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau akan hal ini. Nah, itu jadi nggak akan mati selama-lamanya ya. Kalau kita percaya Yesus maksudnya beroleh hidup yang kekal ya. Nah, sekarang bagaimana caranya memperoleh hidup yang kekal ya? Ini di Yohanes 3 ayat 16 yang tadi kita baca ya.
Jadi harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ya ini semuanya ayat-ayat yang kita baca yang berkaitan ya, jadi berkaitan satu dengan lain. Jadi intinya memang Tuhan Yesus itu adalah jalan menuju surga dan jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Kemudian Tuhan Yesus itu adalah kebenaran ya. Kebenaran adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Kemudian yang ketiga, Tuhan Yesus itu adalah pemberi hidup. Jadi supaya rohani manusia hidup lagi ya nggak ada cara lain, hanya Tuhan Yesus yang bisa menghidupkan rohani kita lagi supaya kita bisa berhubungan dengan Bapa. Ya, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan sore hari ini. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan, silakan. Mari kita berdoa dulu ya. Kita satukan hati. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Terima kasih hamba sudah selesai menyampaikan bagian kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan dapat diterima dan dimengerti oleh teman-teman kami dan semua yang mendengarkan. Selanjutnya Roh Kudus yang bekerja untuk mengingatkan kami semua bahwa tidak ada jalan lain untuk kami memperoleh menuju ke surga dan memperoleh kehidupan yang kekal hanya melalui Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pencerahan yang Tuhan berikan. Urapi kami semua, biarlah apa yang kami dengar hari ini, sore ini kami simpan dalam pikiran dan hati kami. Kami bisa bagikan pada teman-teman kami yang lain yang membutuhkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan. Ya, terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Stanley Iskandar yang sudah memberkati kita semua ya. Memang tema hari ini luar biasa ya. Adakah jalan ke surga? Itu pasti ada ya. Karena Tuhan sudah ciptakan surga dan neraka ya. Nah, gimana kita bisa memperoleh nanti ketika kita dipanggil Tuhan, kita bisa masuk ke surga. Tentunya kita juga harus melakukan kebenaran firman Tuhan, ya. Karena kita ini bukan hanya terpanggil, tetapi jadi orang pilihan Tuhan, ya. Di Markus 1 ayat 11 yang mengatakan, maka terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku, kepadamulah aku berkenan. Nah, kita harus introspeksi diri ya. Apakah hidup kita sampai hari ini perkenanan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita? Ini nggak mudah ya. Terkadang kan manusia ini suka lemah ya, suka imannya turun naik ya. Tapi di family nggak ada yang seperti itu. Amin. Ya, kita harus benar-benar melekat kepada pokok anggur yang benar. Rajin berdoa, ya, rajin bersekutu dengan Tuhan. Ya, kita harus terus melakukan apa bagian kita itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Terlebih lagi di dalam pelayanan, ya. Ini juga adanya pandemi seperti ini ya. Kita bagaimana dengan pelayanan kita, ya. Tapi puji Tuhan, adanya Zoom ini ya, kita bisa boleh menembus sampai ke ujung-ujung dunia ya, bahkan sampai ke yang kita nggak pernah pikirkan ya. Saya dulu juga ketika ingat ya waktu BMK mengadakan ibadah Zoom itu saya nggak ada yang kebetulan, saya percaya nggak ada yang kebetulan ya. Tiba-tiba saya bisa kenal dengan Pak Lintang ya, terus akhirnya Tuhan bisa apa itu seperti saya dengan Pak Endra Winata itu ada di dalam sana. Tiba-tiba Pak Lintang itu nggak melakukan lagi, nggak ada kelanjutannya lagi ya. Akhirnya saya dengan Pak Endra sepakat untuk buka Zoom. Tapi puji Tuhan, hari ini sudah berjalan 1 tahun 6 bulan, 1,5 tahun ya. Dan saya percaya ini pasti juga seizin Tuhan. Ya, ayo kita lakukan ya. Kita harus seia, sekata, sepikir, sejiwa, tidak ada perpecahan, bahkan sebaliknya membangun bait Allah yang kudus. Di mana ya? Di ibadah family ini ada kesatuan hati, ya, saling bisa memperhatikan siapa yang sudah tidak lagi
ada di ibadah Zoom FM ini, kita harus satu dengan yang lainnya itu saling membantu ya, kontak ya, menanyakan, itu juga satu pelayanan kita ya, untuk benar-benar, bahkan firman Tuhan dikatakan di Yeskel 34 ayat 16, yang hilang akan kucari, yang sakit akan kubalut, ya itu firman loh. Tuhan Yesus itu tidak mau ada yang terhilang di hadapan Tuhan, dan hendaknya kita juga melakukan apa yang Tuhan lakukan, ya, karena Efesus 2 ayat 10, kita ini buatan Allah. Kalau buatan Allah, saya percaya itu datangnya dari surga, yang mana telah dipersiapkan Tuhan sebelumnya untuk kita tetap hidup di dalam Dia. Jadi nggak ada sebentar di dalam Tuhan, itu sebentar lagi di luar Tuhan, itu namanya tomat ya, tobat total, tobat kumat ya. Nggak boleh seperti itu ya. Kita harus ada perkenanan Tuhan selalu di dalam setiap kehidupan kita, yang mana kita sudah diciptakan menjadi ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17 ya. Kita ini ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Amin. Yuk kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Ya. 1 Petrus 4 ayat 2, supaya waktu yang sisa, kita ini semua punya waktu sisa. Sisa apa? Sisa hidup. Jangan kita pergunakan untuk keinginan kita, tapi biarlah kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Amin. Ya. Sampai kapan? Ya sampai akhir hidup kita. Kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Ya, bersatu di dalam unity, di dalam kesatuan tubuh Kristus. Amin. Ya, terima kasih sekali lagi hambanya Bapak Stanley Iskandar yang sudah memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bu Lydia, doa syafaat. Setelah itu nanti bincang-bincang boleh. Bapak Johannes Sumarmo bisa? Maaf Pak Komengpan, sebentar lagi saya ada urusan. Ya nanti. Pak Nikolas bisa, Pak Nikolas? Untuk bincang-bincang. Ya silakan Bu Lydia, doa syafaat. Tuhan Yesus memberkati. Pertemuan deh. Oke. Nanti Pak Joni deh, ngelangkap. Pak Joni. Silakan Bu Lydia, doa syafaat. Speakernya dibuka Bu Lydia. Ya. Bapa dalam surga, kami boleh bersyukur, terima kasih Tuhan kalau kami boleh mendengar firman-Mu kembali, bahwa firman-Mu itu sungguh-sungguh boleh menolong buat kami ya Bapa, untuk kami maju bersama dengan Tuhan. Biar Tuhan selalu menyertai dan campur tangan kami. Terima kasih Bapa, biar firman-Mu kami boleh menjadi pelaku-pelaku, melakukan firman-Mu, bukan saja mendengar ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga doakan kembali buat Pak Stanley, Tuhan kau pakai terus dalam pelayanannya, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripadamu, biar Tuhan terus sertai, campur tangan di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Pamingguan, Tuhan kau tolong sertai, campur tangan, pakai terus dalam pelayanannya, banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tolong buat Ibu juga berikan kesehatan, kekuatan. Tuhan jamah semua sakit penyakitnya. Kami juga serahkan semua kepada anak mantu cucunya. Kau tolong Tuhan, biar kasih-Mu terus menyertai dan campur tangan Tuhan semuanya. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga terus mendoakan buat semua yang mengambil bagian di dalam family ministry ini Tuhan. Buat Pak Joni, Kau berkati. Buat Pak Direkson, Tuhan berkati. Buat Pak Hendra, Kau pakai terus, Kau jamah, Kau berikan kesembuhan. Biar kasih-Mu akan menyertai dan campur tangan Tuhan. Biar kuasa Tuhan akan menolong dan menyertainya. Terima kasih buat yang lainnya juga, tolong Bu Messi, buat Angelin Tuhan, tolong Tuhan buat Pak Ibu Grace juga, Pak Yohanes, Tuhan Kau sertai, Kau campur tangan, Pak Johan, Kau pakai Pak Kimlin, Tuhan Kau sertai, biar semuanya Tuhan berkati, Tuhan tolong campur tangan sama mereka semuanya, biar kami boleh tetap setia untuk mengikutinya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Hamba-hamba-Mu yang sudah melayani di FM ini
Tuhan tolong, dan juga buat semua anak-anak-Mu, Tuhan tolong semuanya, Engkau berkati, Engkau pakai mereka semuanya. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat bangsa negara kami, tolong Bapak Presiden, Wakil, Kabinet Pusat, sampai ke daerah, Tuhan tolong semuanya keamanan, kesehatan yang masih datang lagi corona ini Tuhan, biar Engkau tolong jamah, sembuhkan yang ada di rumah sakit, yang di rumah-rumah mereka, Tuhan tolong semuanya, biar kasih-Mu akan menolong mereka semuanya. Para medis Tuhan tolong semua, Tuhan tenaga-tenaga dokter pakai, perawat-perawat Tuhan pakai, semua yang bekerja di rumah sakit Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Ya tangan Tuhan terus menyertai, menolong, dan campur tangan. Kami juga doakan semua buat keluarga-keluarga kami. Tuhan selamatkan semuanya. Teristimewa keluarga hamba-Mu, keluarga anak-anak-Mu. Tuhan selamatkan, biar mereka boleh datang, boleh percaya kepada Tuhan. Hati-hati yang keras Tuhan hancurkan semuanya. Biar hati dia boleh dibuka lebar-lebar untuk datang dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Segala puji dan hormat, syukur, kebesaran dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu lah aku percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak Ibu anak mantu cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak Ibu anak mantu cucu, semuanya dibuat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu anak mantu cucu, semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, perkenanan Tuhan selalu ada, sehingga nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permain menjemput kita, orang-orang yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, saya ambil alih dulu, karena belum datang juga. Oke, thank you Pak Nikolas. Nanti selanjutnya Pak Joni boleh lanjut ya. Ya, luar biasa Pak Stanley Iskandar yang memberikan waktu pada peluang yang luar biasa. Wah, kapan kita harus adakah jalan menuju tujuan hidup kita? Satu saat kita akan menuju ke sana. Dan memang timing waktunya kapan kita tahu. Maka itu Tuhan selalu mengatakan waktunya sudah dekat, ya kan? Karena apa? Lalu jadilah mempelai yang cerdas, bukan mempelai yang bodoh, ya kan? Nah, ketika ini terjadi perumpamaan itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang terpilih dan dipilih oleh Tuhan. Sekali lagi terima kasih Pak Stanley, Tuhan memberikan berkat selalu dalam pelayanan pekerjaan sehingga selalu dalam kemurahan dan kasih Tuhan. Baik. Untuk pembicaraan pertama kita panggil ke Ibu Lydia. Silakan Bu Lydia. Ya, Pak Hendra. Silakan Bu. Yang lain dulu Pak. Oke, kalau yang dulu kita panggil. Yang lain dulu deh, nanti saya belakangan. Halo. Pak Yohanes. Pak Yohanes tuh Pak Yohanes. Ya, ini untuk ibadah besok ya. Pengumuman dulu ya, ibadah untuk besok Pendeta Popi Seleki ya, yang ada di Pulau Mas ya. Kita akan diberkati oleh firman Tuhan besok. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi setiap jalanku ya. Itu ada di Mazmur 119 ayat 105. Kita hadir ya, karena Mbak ini sudah luar biasa ya. Dia memberi waktu untuk kita dapat dilayani oleh hamba-Nya. Dalam nama Yesus kita berdoa ya. Ya semuanya dapat pewahyuan, dapat urapan yang ganda dari Tuhan Yesus. Silakan Pak Nikolas. Ya. Baik. Kita lanjut kembali kepada Bapak Johannes Sumarmo, belum bisa ya.
Ya. Bisa. Oke, lanjut. Pak Johannes. Luar Ya. biasa. Terima kasih Pak Nicholas. Bisa cerita Pak Pendeta Komengban. Tidak ada yang kebetulan. Kalau saya bisa masuk di FM ya melalui Indra Winata, ini bukan kebetulan. Begitu juga saya bisa masuk di PMD, Peduli Misi Desa, dari Komengben, itu tidak kebetulan. Itu semuanya sudah direncanakan Tuhan supaya pertumbuhan rohani saya bisa tumbuh, supaya hidup saya semakin hari semakin mengerti tentang firman Tuhan, mengerti tentang kehendak Tuhan, tidak hanya mengerti tetapi mau melakukannya. Haleluya. Ya, terima kasih Pak Stanley Iskandar untuk firman Tuhan yang sore hari ini. Buat saya ini biasa Pak Stanley ya. Mungkin ada beberapa orang menganggapnya ini sederhana, tapi buat saya ini luar biasa. Karena apa? Kalau bicara tentang jalan menuju ke surga, ini memang seharusnya sering-sering dikhotbahkan di gereja. Karena apa? Ada beberapa jemaat yang akhirnya meninggalkan Tuhan karena pasangan hidup, karena sembako, karena malu dengan tetangga. Nah, orang-orang yang seperti ini karena akarnya belum dalam, belum bertumbuh dengan bagus, jadi orang-orang yang seperti ini seharusnya banyak makanan rohani yang seperti Pak Stanley firmankan pada sore hari ini. Nah, saya juga sungguh bersyukur, jadi mengingatkan kepada saya bahwa kasih Tuhan di dalam hidup saya itu sungguh luar biasa. Karena apa? Saya dilahirkan dari keluarga bukan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kasih Tuhan, Tuhan pilih saya dengan caranya Tuhan. Karena menjadi orang Kristen itu bermacam-macam, ya. Ada karena pemberitaan Injil, ada karena sakit didoakan, ada karena diajaknya ke gereja. Jadi bermacam-macam orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau saya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus karena firman Tuhan disampaikan. Dan firman Tuhan itu ternyata jatuh di tanah yang subur. Itulah saya. Ya. Sehingga saya menerima Tuhan, dan saya menjadi pengikutnya Tuhan, dan saya menjadi miliknya Tuhan. Kalau saya sadar menjadi miliknya Tuhan, saya tidak boleh hidup sesuka-suka saya yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena saya sudah menjadi miliknya Tuhan, saya harus hidup apa yang Tuhan mau. Hidup memuliakan nama Tuhan. Hidup melakukan firman Tuhan. Mungkin tidak gampang, mungkin tidak mudah, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan mampu. Kita akan bisa. Ya, sekali lagi Pak Stanley, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Pak Stanley dalam pelayanan, dalam usaha. Hari ini Pak Stanley dipakai Tuhan luar biasa untuk mengingatkan semua yang mengikuti Zoom ini. Jalan kebenaran ada di dalam Tuhan Yesus. Jadi tadi juga diceritakan ya, yang namanya kerohanian itu ada level ya, dari SD, SMP, SMA sampai mahasiswa ada level-levelnya. Ya. Dan tadi juga diceritakan tentang firman Tuhan dalam Yohanes 10 pasal 10 ayat 10. Iblis itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Datang untuk memberi dan berlimpahan. Luar biasa. Kita hidup harus selalu kepada Tuhan melalui berdoa, memuji Tuhan, dan mengikuti Zoom seperti ini. Supaya kita tumbuh, sehingga hidup kita di mata Tuhan senang, di mata online juga senang. Jadi nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Sekali lagi terima kasih Pak Stanley, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Nicholas, dan selanjutnya saya minta izin karena saya mau pergi. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Oke, makasih Pak Johannes Sumarmo, memberkati. Silakan Pak Nicholas.
Pak Anpal, boleh lanjut Pak Anpal. Baik, terima kasih. Oke. Yes. Silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Stanley sudah menyampaikan firman dan kebenarannya. Sepertinya sudah jelas semuanya bahwa Yesus datang dari Allah, Yesus datang dari surga, yang adalah firman menjadi manusia dalam Yohanes 1:14. Jadi firman yang menjadi manusia. Saya hanya ingin tanya sedikit saja. Tadi Pak Stanley bilang dari pertanyaan dari orang, Tuhan kok dicobai? Yang menjadi pertanyaan ketika Yesus dicobai, apakah Yesus sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Sebab Tuhan itu roh, ya. 2 Korintus 3:17. Jadi memang banyak di luar sono suka mempertanyakan ini. Tuhan kok dicobai? Kok bisa? Jadi ini yang menjadi pertanyaan karena mereka tidak tahu. Mungkin Pak Stanley bisa menjelaskan sedikit, ya. Apakah dia ketika dicobai dia sebagai Tuhan apa sebagai manusia? Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau saya mau jawab ini, Tuhan waktu dicobai itu sebagai manusia, Pak. Sebagai manusia, sebab dan yang mencobai itu memang iblis, tapi atas kehendak Bapa. Kalau kita baca ya, Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun, dibawa oleh rohnya R besar, berarti roh Bapa. Jadi Bapa mengizinkan Yesus dicobai iblis. Bukannya berarti iblis lebih hebat dari Yesus. Dan Yesus pada saat itu dianggap sebagai manusia yang merasakan lapar juga, merasakan ditawarkan kemewahan dunia, diperlihatkan kerajaan dunia dan kemewahannya yang akan diberikan kepada Yesus kalau dia mau menyembah si iblis. Ya, kemudian dicoba ditantangin jatuhin dirinya dari bait Allah, hubungan bait Allah, dan tidak akan mati. Itu kan menggambarkan kehebatan. Kalau Tuhan Yesus merasa dia, wah, Bapak pasti melindungi aku gitu ya. Dia lompat aja. Tapi buat apa gitu ya? Itu malah Tuhan bilang jangan mencobai Tuhan Allahmu ya. Jadi Tuhan Yesus tahu kalau dia lompat juga nggak akan celaka gitu, tapi dia nggak mau melakukan. Ya. Kalau ditanya, kok Yesus Tuhan bisa dicobai? Ya waktu itu dia dianggap sebagai manusia, Pak. Waktu itu dianggap sebagai manusia dan seperti yang saya jelaskan tadi, sempat jelaskan di Ibrani 2 ayat 18. Ibrani 2 ayat 18 di situ kenapa Yesus harus dicobai? Nah, ini jawabannya di sini Ibrani 2 ayat 18. Sebab ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maksudnya waktu dicobai ya, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi kalau dia nggak dicobai dulu, dia nggak bisa menolong kita manusia-manusia. Sebetulnya kalau dia sebagai Tuhan dia bisa nolong manusia gitu. Jadi pada saat itu diberi contoh sebagai manusia dia bisa mengatasi pencobaan itu. Jadi kita juga sebagai manusia anak-anak Tuhan harusnya bisa menghadapi pencobaan yang Tuhan Yesus sudah lakukan waktu di padang gurun itu 40 hari 40 malam itu. Itu Pak yang bisa saya jawab. Ada rekan-rekan lain mau menambahkan? Iya, baik, terima kasih, sudah jelas sekali. Saya hanya ingin memastikan ya. Kemudian ini Pak mengenai dalam suratan Paulus itu kan darah dan daging tidak layak masuk kerajaan surga, begitu ya disebutkan. Tadi Pak Stanley menganalogikan mayat yang masuk istana tidak mungkin ya masuk surga. Bagaimana kira-kira Pak? Mungkin bisa lebih jelas lagi Pak.
seperti yang sesuai dengan ucapan Paulus. Ya, jadi darah dan daging tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga ya Pak. Jadi bukan maksudnya darah dan daging waktu kita masih belum mendapat tubuh kemuliaan gitu Pak. Masih tubuh yang ada di dunia ini. Ya, nggak mungkin tubuh yang ada di dunia ini yang kita pakai sekarang waktu pengangkatan nanti tubuh ini yang dipakai untuk masuk ke dalam kerajaan surga atau ke lingkungan Firdaus. Nggak mungkin. Itu yang baik. Jadi harus dirobat dulu. Jadi tubuh kemuliaan seperti waktu Tuhan Yesus dibangkitkan Pak. Sebab waktu rapture itu kita diubah dalam sekejap Pak. Ya, betul Pak. Jadi tubuhnya bukan tubuh ini Pak, tubuh baru lagi. Iya, benar. Baik, terima kasih Pak Stanley. Tuhan Yesus memberkati. Pak. Thank you Pak Nicholas. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Anfal. Sudah jelas Pak Anfal ya. Mungkin pertanyaan demi pertanyaan tadi tentu itu pada kelayakan kita. Iblis itu tahu kalau saat Yesus mati, maka dia banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah pada waktu itu ya. Maka dia mencoba dengan caranya sendiri supaya bukan hanya Yesus, bukan hanya Tuhan, tapi kita semua ketika mulai berkembang dan bertumbuh itu akan dicobain supaya kita jatuh. Kita lihat Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu satu hari dia membaptis 1.500 orang. Bagaimana cara supaya membatasi itu? Nah, membatasi itu adalah dengan cara, yaitu dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Herodias, istrinya Herodes, sehingga akhirnya Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya. Dan saat itu apakah Yesus tahu? Apakah pekerjaan Tuhan terhenti? Tidak, tetap akan berjalan seperti biasa. Sampai hari ini perkembangan luar biasa. Cuman memang sekarang ini banyaknya jemaat sama hamba Tuhan itu betul-betul tidak berimbang. Karena apa? Karena jemaat semakin lama semakin bertambah, tetapi hamba-hamba Tuhan semakin hari semakin berkurang. Seperti itu ya. Maka itulah perlu ada satu kekuatan baru supaya apa? Hamba-hamba Tuhan ini bukan hanya di kota, tapi di daerah pun semakin hari semakin dikuatkan oleh segala-galanya, baik ekonomi, baik jasmani dan rohani, mereka betul-betul ditata ulang sehingga apa? Di dalam pelayanan mereka tidak pernah kalah. Karena tadi saya tempat pelayanan di GBI ya Pastor Kominggon juga tahu, yang tadi saya kirim foto, itu jemaatnya biasanya 75 orang. Tapi sekarang cuma 20 orang. Ada yang sakit, ada yang satu keluarga sakit semua karena COVID. COVID memang masih ada. Maka hati-hati sekali dengan kita. Setiap kali kita melangkah bertemu dalam satu keluarga, ketika dari luar, jangan pernah lupa pakai masker. Karena masker itu adalah senjata kita untuk supaya menjauhkan diri kita dari COVID, dan tentu senjata utama kita adalah Roh Kudus ya, yang membela kita. Tapi kita diberikan hikmat untuk selalu diberikan kekuatan supaya kita betul-betul dijauhkan dari segala sakit penyakit itu. Baik, terima kasih kepada Pak Anfal. Pak Anfal, nanti tolong alamatnya dikirim ya, supaya nanti realisasi ini. Alamatnya aja Pak ya? Ya, alamatnya aja Pak. Ya. Pokoknya Pak Derikson bilang katanya nomor rekeningnya juga. Rekening nanti kita minta dengan siapa? Dengan Pak Gembala, tenang. Ya. Pak Derikson mana itu? Pak Derikson apa bisa hadir? Pak Derikson? Enggak ya? Ya, terima kasih Pak Stanley Iskandar, terima kasih Pak Nicholas. Memang hanya Yesus yang berani mengatakan bahwa dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Nabi-nabi manapun, agama manapun,
yang mendirikan agama manapun tidak ada yang berani mengatakan bahwa dia jalan ke surga selain daripada Yesus Kristus. Terima kasih Pak Stanley Iskandar, terima kasih Pak Nikolas, terima kasih semua, Tuhan berkati. Ini di sana, Pak Derikson, Tuhan memberkati. Salam buat keluarga ya, jemaat di sana. Haleluya, amin. Baik, kembali kepada Ibu Lydia. Ibu Lydia udah bisa? Ya, ya, puji Tuhan. Tuhan memang menolong ya, memang Tuhan menyediakan, artinya buat kita yang percaya kepadanya. Memang tidak terlalu mudah ya, di mana Yesus saja dicobai ya. Jadi kita juga anak-anak Tuhan bisa aja dicobai ya, tapi memang kita mesti kuat ya. Seperti ada hamba Tuhan di sini ya. Sekarang jadi udah nggak menjadi gembala lagi karena bermain dengan wanita ya. Itu iblis mengganggunya begitu ya. Kalau pendetanya jatuh, ya anak buahnya pasti kucar-kacir kan gitu ya. Jadi sekarang diserahin istrinya. Ya puji Tuhan lah masih berjalan dengan baik gitu ya. Jadi memang kita harus hati-hati ya. Jadi setitik aja noda ya. Jadi habis seperti patah kata ya. Jadi kita jadi apa mencemarkan hidupnya. Jadi hidup dia. Setitik apa tuh? Pak Nikolas. Karena nilai setitik maka ya, lupa ya. Memang ya itu yang gereja depan ya Ibu Iya, Lydia ya. Gereja depan, iya, yang jemaatnya banyak itu Pak. Itu pendetanya. Jadi sekarang ada 300-an. Itu dari Insinyur Niko loh. Dia kan anak buahnya Insinyur Niko. Ya, Insinyur Niko biasa suka datang ke situ kan, berapa bulan sekali datang khotbah, tapi nggak ngomong-ngomong, diam-diam aja dia datang gitu. Tapi sekarang sih udah keluar, dia udah nggak pakai itu sungai apa? Oh, Immanuel, GBI Immanuel. Akhirnya Bu Lydia. Gempa menikah lagi ya? Udah putus, orang-orang juga ada suaminya, teman-teman suka menara doa di dalam menara doa gitu aja gitu. Jadinya dia ada suaminya, dia ada istrinya jadi gembala. Jadi jadi itu bantu, tapi di cabang-cabang dia udah khotbah gitu kan. Ya gitulah dikit gitu. Jadi pecah 3 gereja ya, 3 gereja dia percaya. Jadi yang 2 itu masing-masing ada gembala-gembalanya 2 gereja, sama dia 1 jadi 3. Ada 3 gereja. 1 GBI Sinayono, 1 dia pakai GBI Immanuel, yang satunya GBI apa itu? Jadi 3 GBI. Jadi begitu ya. Memang kita harus hati-hati ya. Jadi kita nggak mudah gitu untuk menuju. Artinya jalan ke surga itu nggak terlalu mulus ya. Memang ujian ada, tapi kita harus menghadapinya hati-hati. Memang seperti tadi firman Tuhan, kapan waktu itu firman Tuhan katakan ya, Yusuf meninggalkan gitu ya. Maksudnya bukan hampiri, tapi meninggalkan gitu. Memang bagus gitu ya. Jadi seolah-olah seperti kalah, tapi memang menang gitu ya. Seperti Yusuf kan kayaknya kalah. Dia masuk penjara, difitnah, di apa gitu. Tapi di situ dia mendapat kemenangan gitu ya. Jadi itu bagus. Gitu. Kalau ini kayaknya dilihatnya menang, tapi kayaknya kalah gitu ya. Kayaknya sesaat menikmati, tapi sesaat juga kayaknya menghancurkan itu ya. Hidupnya itu seumur hidup ya. Kalau menikmati cuman dia beberapa jam aja, nggak ada zaman gitu ya. Jadi itulah mesti hati-hati ya. Saya juga suka mikir kenapa bisa begitu gitu. Sebetulnya itu kan perkara-perkara yang bukan yang bagaimana gitu kan, itu perkara sepele aja kan, gak ada masalah apa-apa ya. Kalau kita pikirkan ada istrinya gitu, kalau itu kan gak ada masalah apa-apa. Kalau Yusuf kan belum, artinya berumah tangga ya. Kalau mau jatuh ya Yusuf lah gitu ya, nggak usah artinya hamba Tuhan gitu. Tapi itulah memang pekerjaan iblis ya, dikatakan iblis itu selalu mencobai gitu ya. Yesus saya dicobai kan sampai 3 kali dicobai gitu. Tapi Yesus katakan apa? Dia menyerahkan kepada Bapa ya, jadi artinya Bapa itu yang dapat menolong gitu ya. Jadi Tuhan Yesus menyerahkan kepada Bapaknya dan Bapaknya yang menolong gitu ya. Jadi kita juga begitu, kita menyerahkan kepada siapa? Kepada Yesus ya, supaya Tuhan tuh menolong kita, memberikan kekuatan gitu ya. Jadi kita mengambil jalan ya yang hati-hati lah gitu ya.
Jangan sampai artinya iblis bisa mencobai kita gitu. Malah iblis yang harus kita hancurkan gitu. Kan kita sekarang ingin menghancurkan iblis ya, doa-doa semua peperangan gitu ya. Kita memang ya gitulah kalau kita dekat Tuhan ya, Tuhan menolong ya. Tadi saya juga begitu ya, saya juga khotbah gitu tadi. Saya bilang kalau kita bergaul dengan Tuhan itu pasti ya kita dapatin gitu, artinya kita mendapat satu ketentraman, kedamaian. Kalau kita bergaul dengan orang lain, ya udah jadi ikutnya ke situ. Seperti Yudas aja kan bergaul dengan imam-imam besar, akhirnya menjual Yesus. Nah, tetapi kalau seperti Elisa dekat sama Elia, nah akhirnya dia mendapat kuasa berapa 2 kali lipat dari kuasa Elia. Ya, jadi Elisa begitu luar biasa. Ya, boleh dikatakan dalam pelayanannya Tuhan memberikan satu kuasa yang luar biasa. Jadi itulah sedikit yang saya dapat ya tentang firman Tuhan yang Bapak Stanley yang berikan pada sore hari. Terima kasih Pak Stanley, Tuhan berkati. Pak Nikolas, terima kasih, Tuhan berkati. Baik, terima kasih, selalu terima kasih Tuhan. Salam buat jemaat dan juga memang betul. Saya cepat datang, jangan repot. Udah waktunya siapin tuh dari FM tuh pada ke Serang biar penuh tempat saya. Kapan ulang tahunnya itu? Ini dia. Saya tuh jarang bikin ulang tahun Pak. Nggak tahu saya kenapa kali dari dulu orangnya tuh nggak terlalu ini gitu, nggak terlalu mikir ke situ tuh. Kenapa tuh ya? Saya juga kurang ngerti tuh. Jalan-jalan pernah gitu orang-orang begini. Lagi jemaat saya juga nggak ada yang ngingetin gitu. Jadi saya udah selonong aja, nggak ada ulang tahun. Memang betul itu Ibu Lydia. Terus terang biasa yang diserang itu adalah gembala, ya kan?